Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Psikologi Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Haji Arifin SH MPD MM, dan rekan-rekan di SKAB 23 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ekus Nanda Rahmat, Cucu Suryana, dan Rita Yuniar Juendang, akan memaparkan materi mengenai psikologi sumber daya manusia yang berjudul komunikasi. Sebelumnya, saya akan bacakan apa saja yang akan dibahas nanti. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan dalam komunikasi. Yang keempat, lambang-lambang komunikasi. Yang kelima, fungsi komunikasi. Yang keenam, tujuan komunikasi. Yang ketujuh, jenis-jenis komunikasi. Dan yang terakhir adalah manfaat komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks, dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Dan komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja yang berupa interaksi. Bisa senyuman, anggukan kepala yang membenarkan hati, sikap badan, ungkapan minat, sikap dan perasaan yang sama. Sekarang kita bahas mengenai pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Wijaya pada tahun 2008 bahwa komunikasi itu adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak disadari, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya menurut Ruslan tahun 2008, komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi public relation. Publik menaungi dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan berkomunikasi secara efektif dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik, serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi public relation. Dan menurut Suprapto pada tahun 2011, suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia. Nah, sedangkan yang terakhir, menurut Kate Davids, dalam bukunya Human Relation at Work adalah komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Nah, berdasarkan kutipan-kutipan di atas, komunikasi dapat disimpulkan merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain, sehingga akan tercipta persamaan makna dan tercapainya satu tujuan. Selanjutnya, proses komunikasi. Ini menurut Komala, proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi, menyampaikan pesan, mewujudkan motif komunikasi. Sedangkan menurut Suprapto, mengutip dari Joseph A. DeVito tahun 1996, mengemukakan bahwa komunikasi adalah transaksi. Dengan transaksi, dimaksudkan bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses di mana komponen-komponennya saling terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan. Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa proses komunikasi merupakan suatu proses berinteraksi atau terjadinya transaksi dengan maksud di mana komponen-komponennya saling terkait dan para komunikatornya bereaksi dan bereaksi. Nah, ini ada bagan yaitu mengenai proses komunikasi, bahwa proses komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu proses komunikasi secara primer
dan proses komunikasi secara sekunder. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi akan disampaikan oleh rekan saya, Rita Junior dan Cucu Suryana. Silakan, Bu Rita dan Pak Cucu. Hambatan dalam komunikasi menurut Rusian pada tahun 2008-9-10 adalah 1. Hambatan dalam proses penyampaian atau standar baris. 2. Hambatan secara fisik atau physical baris. 3. Hambatan semantik atau semantik baris. 4. Hambatan sosial atau psikosoial noise. Lambang-lambang komunikasi. Setiap lambang terus berkembang di dalam setiap kebudayaan, sejak zaman primitif hingga zaman teknologi sekarang. Begitupun dengan jenis-jenis lambang dalam proses komunikasi juga ikut mengalami perkembangan. Berikut ini berbagai jenis lambang komunikasi. 1. Lambang gerak. 2. Lambang suara. 3. Lambang warna. 4. Lambang gambar. 5. Lambang bahasa. 6. Lambang huruf. 7. Lambang angka. Fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi menurut Fajar pada tahun 2009-10-11 adalah 1. Komunikasi sosial. 2. Komunikasi ekspresif. 3. Komunikasi ritual. 4. Komunikasi instrumental. Unsur-unsur komunikasi yaitu A. Sumber, B. Komunikator, C. Pesan, D. Channel atau saluran, E. Efek. Terima kasih kepada Ibu Rita yang telah menyampaikannya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Menurut Komala, yaitu pada halaman 139 sampai 140 pada tahun 2009. Setiap unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu komunikator media, pesan, maupun komunikan harus memainkan perannya secara tepat untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga proses komunikasi mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Menurut Effendi pada halaman 32 tahun 2007, tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri atas 3 tujuan utama, yaitu yang ke-1, to secure understanding, yang kedua, to establish acceptance, dan yang ketiga, to motivate action. Maksudnya adalah to secure understanding, memastikan komunikasi mengerti pesan yang diterimanya. Jika kata komunikasi sudah dapat dimengerti dan diterima, maka penerimanya itu harus dibina atau to establish acceptance. Pada akhirnya kegiatan dimodifikasikan atau to motivate action. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terdiri dari 2, yaitu yang pertama itu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Baik, kita akan membahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan komunikasi tertulis, apabila keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu disandikan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat lain, yang bisa dibaca, kemudian dikirimkan pada karyawan yang dimaksudkan. Ya, selanjutnya komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi, yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan, jarak, dan sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Dengan komunikasi nonverbal, orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah,
nada atau kecepatan berbicara. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi. Yang ke-1, dapat mendapatkan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kedua, dapat mewujudkan kerjasama antar personil di tempat kerja dalam rangka pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Ketiga, dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Keempat, dapat memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan atau ketentuan yang berlaku di tempat kerja. 5. Dapat menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Keenam, dapat mengakrabkan kita dengan sesama. Ketujuh, dapat mengetahui kabar berita. Dan yang kedelapan, tali silaturahmi tetap terjaga. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Komunikasi adalah segala proses kegiatan antar dua orang atau dua pihak atau lebih untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan. Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi adalah komunikator dan komunikan, pesan, saluran, konteks, balikan, serta gangguan. Selanjutnya itu saran. Sebagai komunikator, jika berkomunikasi hendaknya dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada dengan komunikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar komunikator dan komunikan. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang dipahami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.